Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita masih membahas tentang ekosistem. Namun kita akan lebih spesifik membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen ekosistem, di mana dalam ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Di video kali ini kita akan membahas interaksi baik antara komponen biotik dengan komponen biotik, komponen abiotik dengan komponen abiotik, dan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Yang pertama adalah interaksi antar komponen biotik. Komponen biotik secara timbal balik dapat mempengaruhi komponen biotik lainnya. Sebagai contoh, dalam peristiwa simbiosis, masing-masing simbion mempengaruhi satu sama lain. Misalkan seekor lebah menghisap madu dari sekuntum bunga. Lebah mendapatkan makanannya, namun lebah juga menjadi perantara penyerbukan bunga tersebut. Jadi antara komponen dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik. Interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah intraspesifik. Kemudian yang kedua ada interspesifik. Nah, intraspesifik adalah interaksi antar individu dalam satu spesies. Jadi spesiesnya itu sama. Contohnya pada koloni lebah madu. Nah, pada masing-masing koloni terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit maupun pekerja. Nah, interaksi pada koloni lebah ini lebih bersifat saling membantu dan menguntungkan. Nah, kemudian ada interspesifik. Interspesifik adalah interaksi antar individu yang berbeda spesies. Nah, di dalam interspesifik terbagi menjadi 4 hubungan. Yang pertama adalah predasi. Nah, predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Contohnya adalah interaksi antara seekor harimau sebagai predator dengan seekor zebra sebagai prey. Ini adalah interaksi antara organisme pemangsa dengan organisme mangsanya. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara dua individu, dapat berbeda atau dalam satu spesies yang berupa persaingan. Interaksi ini dapat terjadi karena terdapat kepentingan yang sama antar individu yang saling bersaing atau kompetitor. Misalnya persaingan mendapatkan makanan, persaingan mendapatkan daerah wilayah kekuasaan, berebut wilayah mencari makan, berebut tempat tinggal, maupun berebut pasangan. Contohnya adalah seekor harimau dengan seekor singa. Mereka berdua saling bersaing dalam mencari makanan atau mangsa, maupun persaingan dalam mendapatkan daerah wilayah kekuasaan atau dominasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah netral. Netral ini adalah kehidupan bersama antara populasi dua spesies atau lebih dalam satu daerah, dan masing-masing populasi tersebut tidak saling mengganggu. Contohnya adalah seekor cacing dengan seekor jangkrik. Nah, mereka tidak saling mengganggu satu sama lain dan tidak ada yang merasa terganggu. Kemudian yang keempat adalah simbiosis. Nah, simbiosis adalah kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda spesies dalam hubungan yang sangat erat. Nah, di dalam simbiosis ini kita mengenal ada 3 hubungan. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mempunyai kebiasaan hinggap di tubuh kerbau. Disitulah burung jalak memakan kutu-kutu yang berada di dalam tubuh dari kerbau. Sehingga kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu
dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak merasa diuntungkan karena memperoleh makanan. Nah, inilah simbiosis mutualisme. Nah, kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak merasa dirugikan. Nah, contohnya adalah hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi hubungan abiotik lain secara timbal balik. Sebagai contoh, jika intensitas cahaya sinar matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, mengakibatkan laju penguapan meningkat. Nah, dari peristiwa tersebut terbentuklah awan yang apabila dalam jumlah banyak dapat menghalangi sinar matahari ke bumi, sehingga intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang. Di samping itu juga dapat menyebabkan hujan yang airnya kembali lagi ke perairan. Nah, ini adalah contoh interaksi antar komponen abiotik. Nah, kemudian yang ketiga adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam satu ekosistem. Sebagai contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya atau dari dalam tanah. Tapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Nah, bersama uap air dari sumber yang lain, maka akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan. Akhirnya air kembali meresap ke tanah. Di samping itu, tumbuhan juga mengambil zat hara dalam tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Ini adalah contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya ada sebuah kuis. Bakteri E. coli yang hidup di usus besar manusia merupakan contoh dari simbiosis, komensalisme, mutualisme, atau parasitisme. Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.